Halo, selamat datang di podcast LMSL, Life Management Science Lab Indonesia. Kami adalah pelopor ilmu manajemen kehidupan yang siap memberikan pengetahuan berkualitas berdasarkan teori ilmiah dan juga praktek kehidupan sehari-hari. Setiap minggunya, kami akan mengajak Anda untuk memahami nilai-nilai kehidupan yang lebih terarah melalui sudut pandang ilmiah dan juga pengalaman langsung dari para ahli. Saya Aurora, host podcast LMSL Indonesia yang siap menemani perjalanan kita menambah wawasan untuk mengelola kehidupan. Yuk gabung bersama kami dalam program seru untuk belajar, eksplorasi, dan berkembang demi kehidupan yang lebih maksimal dan memuaskan. Halo, selamat datang kembali di podcast LMSL Indonesia. Saya Aurora, senang kembali bertemu dengan teman-teman semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat pada saat menonton video ini. Walaupun masih secara virtual, tapi semoga tidak mengurangi rasa penasaran teman-teman untuk terus melihat dan mendengarkan diskusi kita. Karena episode kali ini kita akan membawa salah satu topik menarik lainnya dari podcast LMS Indonesia, yaitu dari Labs Happiness, dan elemennya adalah loneliness. Jadi bagaimana kita mengungkapkan keterkaitan antara happiness dan juga loneliness. Nah, bersama saya telah hadir seorang psikolog klinis dewasa, yaitu Mas Clement Eko Prasetyo MPSI Psikolog. Halo Mas Clement, apa kabar? Halo, baik. Senang bertemu dengan Anda hari ini. Saya senang juga bertemu dengan Mbak Aurora. Oke, jadi sebelum kita mulai saya mau ada pernyataan pembuka dulu nih untuk teman-teman yang penasaran nih apa sih loneliness dan happiness gitu ya. Jadi mungkin pada saat ada mungkin di masa teman-teman merasa bahwa kesepian itu justru menjadi suatu ini perilaku negatif atau enggak ya. Lalu mungkin di masa-masa kesendiriannya teman-teman gitu yang menonton justru mendapatkan kebahagiaan. Dan juga nanti kita akan mengaitkan bagaimana loneliness itu juga ada keterkaitan dengan teknologi ya. Seperti yang kita tahu ya Mas ya, kayak peran teknologi sekarang sudah memudahkan banyak orang untuk memiliki banyak interaksi sosial. Tapi apakah itu bisa menjamin kebahagiaan dan justru mereduksi kesepian seseorang? Nah itu yang kita bahas gitu kali ya Mas Clement ya. Boleh. Oke, sedikit saya menjelaskan tentang biografi dari Mas Clement Eko Prasetyo. Jadi Mas Clement ini adalah seorang psikolog klinis di Indopsycare, Indonesian Psychological Healthcare Center, lulusan S1 Psikologi dari Universitas Pajajaran, dan S2 Profesi Psikologi dengan peminatan klinis dewasa dari Universitas Indonesia, memiliki keahlian dalam menangani isu seperti gangguan kepribadian ya, seperti borderline personality disorder, kesepian loneliness, dan kompleks post traumatic disorder, serta regulasi emosi. Dan sampai sekarang Mas Clement sudah memiliki banyak jurnal ilmiah nasional internasional sebanyak 11, betul ya Mas Clement ya? Betul. Itu banyak loh. Di usia seperti usia belia ini sudah menuliskan 11 tulisan gitu ya. Itu rata-rata tulisannya terkait apa sih Mas Clement kalau boleh tahu? Oke, rata-rata tulisannya lagi ya terkait kesehatan mental gitu ya, kesehatan mental khususnya dulu saya banyak menulis waktu S1 itu banyak terkait dengan gangguan mental di mahasiswa gitu. Oke. Saya juga sempat ada nulis paper juga kebetulan dengan loneliness, kemudian juga tentang apalagi ya, tentang yang terakhir yang saya terbitkan di International Journal itu tentang peran kognisi kita. Bagaimana peran kognisi kita terhadap kesehatan mental kita dan happiness, kayak gitu. Oh, nice. Itu sangat related dengan apa yang akan kita bahas ya Betul, related pada hari ini. sekali, heeh. Wow. Saya tidak sabar untuk berbagi tentang itu sih. Saya juga tidak sabar. Mari kita mulai. Boleh. Nah sebelum itu, sebelum kita mulai core discussion kita nih Mas, boleh gak sih sedikit bercerita mengapa sih sangat tertarik dengan topik-topik seperti loneliness dan happiness? Apa yang membuat Mas Clement tuh tergerak untuk membahas topik ini baik secara tulisan maupun secara konsultasi dari Mas sendiri gitu? Oke, mungkin aku tertarik karena gini, loneliness, regulasi emosi, dan ujung-ujungnya happiness gitu ya, itu adalah segala sesuatu yang sebetulnya boleh saya bilang ya, itu sesuatu yang kita dambakan untuk happiness-nya, tapi loneliness dan regulasi emosi itu adalah 2 hal yang seringkali menjadi penghambat kita untuk jadi lebih happy, kayak Oke. gitu. Kalau dalam istilahnya psikologi klinis gitu ya Mbak, itu ada yang istilahnya transdiagnostik.
Oke. Transdiagnostik itu adalah di mana salah satu variabel itu Mhm. tuh hampir di semua gangguan klinis itu muncul. Nah, loneliness dan regulasi emosi itu adalah transdiagnostik itu. Oke. Jadi loneliness bisa ditemukan di semua gangguan, hampir Mhm. semua gangguan dari kita Mhm. sebut dari gangguan depresi sampai ke gangguan kepribadian pasti ada loneliness. I see. Regulasi emosi pun juga sama. Mhm. Orang yang punya masalah kepribadian kita sebut kayak tadi borderline personality disorder. Mhm. Borderline itu tuh apa namanya, sekarang-sekarang ini kita merumuskannya sebagai gangguan kepribadian karena dia tidak bisa meregulasi emosinya sejak kecil, I see. kayak gitu. Mhm. Jadi saya Mhm. tertarik banget meneliti dan suka gitu menangani masalah-masalah loneliness dan regulasi emosi, kayak Oke, gitu. jadi apapun, masalah Mhm, kepribadian, masalah kepribadian, masalah gangguan, emosi, oke. gangguan, itu adalah dari loneliness itu ataupun dari regulasi emosi yang kurang baik, Oke, gitu. nice 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 information loh, Mas. Mhm Oke, mhm. kalau gitu saya, langsung mulai aja nih diskusinya. Boleh. Tapi, of course Mhm. saya biasanya selalu ada namanya tuh quick quiz Oke. sama, narasumber ahli Mhm ya. mhm mhm. Jadi ini untuk kita lebih mengenal Mas Clement nih secara Boleh. preferensi dari, Mhm. pilihan-pilihan buku, Mhm film, mhm mhm. ataupun podcast yang Mas Clement pilih gitu Mhm ya. mhm. Oke, jadi nanti, simpel aja, Oke. jika saya meminta Mas Clement untuk menjawab satu buku, sebutkan saja, jadi tidak Mhm perlu elaborasi lebih lanjut, mhm. gitu ya, Mas? Oke oke. Oke, pertanyaan pertama, buku. Buku, Wired for Love dari Stephanie Cacioppo. Oke, saya belum baca. Semoga menjadi salah satu, book list saya nanti ya. Semoga, heeh. Yang kedua, film. Film aku suka Ngeri-Ngeri Sedap. Apa? Ngeri-Ngeri Sedap. Ngeri-Ngeri Sedap tuh film Itu komedi film bukan sih? film komedi, tapi Oke. film film keluarga. Oke, Mhm. selanjutnya podcast. Podcast, aku suka denger podcast-nya siapa tuh, Diary of CEO. Mhm mhm. Mhm. Oke, nanti saya tanya kenapa. Mhm. Selanjutnya panutan atau role model? Role modelku, kalau misalnya di bidang psikologi klinis, itu ada almarhum dosenku namanya Kang Gimi. Mhm Oke. Tadi ada 2 nih mhm kayaknya. Tadi di bidang psikolog klinis, kalau mhm. satu lagi di bidang apa? Oke, Ada 2 kah kalau role modelnya? role modelnya kalau di bidang psikologi klinis Mhm. ada Kang Gimi, tapi kalau misalnya di bidang kehidupan Mhm sebagai mhm. manusia, saya cukup mengidolakan, apa namanya, Romo Mangun. Romo Mangun itu tuh seorang pastor, karena saya Mmm, Katolik gitu ya, oke. kebetulan beliau, seorang pastor, saya sangat mengidolakan dia. Oke oke, good good. Lalu kursus yang baru saja diselesaikan, Mas? Kursus yang baru selesai intensive training DBT, Dialectical Behavior Therapy, DPT ya? DBT. Mhm Oke. Nah, dari semua yang tadi Mas Clement sebutkan, dari mhm. buku, film, podcast, ada relevansinya nggak dengan bidang Mas Clement terutama dalam loneliness dan happiness? Oke, ada banget karena yang tadi saya sebutkan tadi semua kayak Wired for Love. Wired for Love itu sebetulnya tadi Stephanie Cacioppo, Mhm. beliau itu suaminya John Cacioppo. John Mmm, Cacioppo itu adalah researcher di bidang loneliness dan oke. Stephanie Cacioppo researcher di bidang love. Jadi Mmm, mereka nulis buku itu, Stephanie's-nya sih. mhm. Stephanie nulis buku itu untuk semacam, mengenang hubungan dia dengan John Cacioppo sendiri sih. Jadi itu menceritakan bagaimana kita sebagai manusia itu tuh nggak bisa lepas di orang lain, yang mana Mmm, itu kan lawan kata dari loneliness ya, yang kita iya. sendiri. Terus Stephanie Cacioppo bilang bahwa kita harus mencintai dan dicintai, kayak Oh, gitu. to love and to be loved. Betul, dan Mmm. itu akhirnya nyambung juga ke kayak tadi Ngeri-Ngeri Sedap walaupun itu film komedi, kalau misalnya dalam keluarga mungkin agak nyerempet ke keluarga ya, karena kadang-kadang keluarga tuh walaupun kita keluarga katanya sering ngumpul, itu tuh kesepian juga mungkin terjadi sih. Karena Mmm, apa? Karena mungkin komunikasinya kurang bagus dan lain-lain. mmm, Dan akhirnya nyambung ke yang intensive training DBT, Dialectical Behavior Therapy, itu adalah terapi tentang, terapi yang untuk borderline personality oke. disorder. Kemarin saya baru selesaikan setahun itu ya, Mhm mhm. setahun dan itu nyambung banget untuk loneliness karena again, borderline personality disorder itu tuh, ininya, apa namanya, salah satu core core masalahnya Mhm. adalah loneliness. Jadi Oke. semuanya nyambung karena, yang satu belajar tentang bagaimana kita bisa secara filosofikal gitu ya untuk Mhm mencintai dan dicintai, mhm sampai kepada bagaimana cara saya sih lebih mhm. tepat ya, cara saya untuk membantu orang lain keluar dari masalah, Oh, gitu. sangat apa ya, mmm
angelic sekali ya niat dari Mas Clement selalu Amin. mengedepankan, bagaimana pertolongan dari Mas Clement bisa bermanfaat bagi orang lain Mhm, gitu. amin. Lalu Diary of CEO-nya kenapa tuh? Oke, dari FCO sebenarnya aku suka dengan topik-topiknya, Mhm, topik-topik yang disampaikan. Waktu itu saya nonton tentang topik neuroscience karena saya cukup suka dengan neuroscience oke, gitu ya. Bagaimana peran neuroscience kepada psikologi dan kehidupan kita. Sama satu lagi saya nonton dari, John Gottman. John mmm, Gottman itu salah satu ahli dalam bidang pernikahan dan oke saya banyak belajar dari beliau dari podcast The Diary oke of CEO itu, oke, jadi emang topiknya topiknya. topiknya emang menarik untuk Mas Clement Betul, untuk tonton ya. mhm. Oke, kalau gitu langsung saja Mas, kita Oh, masuk ke core questions kita. Banyak oke. sekali pertanyaan-pertanyaan yang Wow. mau kita tanyakan. Jadi, semoga ya, semoga bisa terjawab dan, saya yakin bisa Amin, terjawab dan bisa amin. bermanfaat untuk teman-teman Mhm, lainnya. mhm, Oke, karena kita berangkat dari happiness ya Mas ya, mhm. bagaimana Mas Clement mendefinisikan happiness? Ya ampun, pertanyaannya luar biasa berat ya. Berat langsung Oke, pertanyaan langsung pertama ya. ya. Oke, dari saya pribadi ya, kalau misalnya happiness itu, ini perspektifnya bisa banyak, tapi kalau saya pribadi lebih kepada bagaimana cara kita sebagai manusia itu bisa mencapai, potensi dirinya yang paling optimal. Kalau dalam Mmm, istilah psikologi itu sampai kepada self actualizations, oke, aktualisasi diri atau self realizations. mmm, Bagaimana kita sebagai manusia bisa menemukan, "Oh, potensi-potensi saya tuh ini aja loh," dan akhirnya bisa berkembang dan bisa berbakti atau apa namanya, hidup secara jauh lebih baik, baik untuk diri sendiri mhm. maupun orang lain, gitu sih. Oke, berarti self actualization dan Self realization, saat, seseorang mencapai ke kemampuan kemampuan maksimal dia ya? paling optimal ya, gitu Oke. sih. Kalau saya bisa bilang, kan saya sering atau Mas kamu pasti sering Mhm, menemukan, kalimat seperti ini, "Bahagia itu sederhana." mhm. Mas Lemas setuju nggak? Bahagia itu oke, karena saya, psychologist dan juga researcher ya, Mhm, saya akan coba tarik bahagia itu sederhana, salah satu teori memang bilang iya. Karena mmm, bahagia itu sederhana mungkin mereka-mereka ini melihat dari, perspektif subjective well-being istilahnya. oke, Subjective well-being itu bilang bahwa yang penting kita itu emosinya happy, maka kita jadi happy. That's mmm, that's enough gitu. mmm, Jadilah kita happy. Ketika kita nggak ada rasa sakit, mhm, kita nggak sedih, maka kita happy, gitu mmm, aja. Maka bahagia jadi sederhana. oke, Padahal ketika di dunia keseharian, kebahagiaan itu tuh something yang rumit, mmm, kalau kalau mau dibuat rumit ya. mhm, Karena gini, kebahagiaan itu bagi saya dan bagi banyak researcher, mhm itu mhm, tuh menjadi sebuah pertanyaan yang sangat philosophical gitu loh, Mbak. oke, Philosophical karena kita itu bahagia untuk diri sendiri aja, atau bahagia untuk mencapai something yang bigger than us, gitu. oh, Kalau kita bahagia untuk diri kita sendiri aja, ya mungkin kita beli tuku misalnya, mhm mhm, ya kita happy, udah. mhm, Tapi apakah itu cukup? Belum tahu. oh iya, Salah satu perspektif lain disebutnya psychological well-being, itu mhm, bilang bahwa kita bahagia ketika kita checklist beberapa hal. mmm, Misalnya ketika kita sudah bisa berelasi dengan orang lain, mmm, ketika kita sudah self acceptance, menerima diri kita, mhm, ketika kita tahu kita mau apa sih dalam hidup, purpose, mhm mhm, itu kita baru menjadi bahagia. Kayak oke. gitu, Mbak. Jadi ya bisa aja ya Bisa aja sederhana, mhm. tapi bisa juga enggak, Iya iya. gitu. Ya berarti it depends karena mungkin kebahagiaan bagi setiap seseorang bagi tiap orang gitu ya Mas Leman Mhm, itu akan berbeda. beda-beda. Dari yang apa ya, sesimpel beli Sesimpel kopi kopi, setiap harinya, mhm, itu mungkin ya bisa memenuhi kebahagiaan tapi ya mungkin sesaat, tapi apakah mhm, itu self actualization yang belum tentu belum juga. tentu juga, Oke, mhm. nice. Lalu bagaimana Mas Clement mendefinisikan loneliness nih? Oke, loneliness. Loneliness itu juga bagi para researcher loneliness itu banyak, definisi, tapi aku ngambil yang paling umum, itu loneliness dari perspektif kognitif. Jadi Mmm, loneliness itu adalah ketika seseorang berada di state atau kondisi pikirannya mhm, itu tuh punya ekspektasi yang jauh lebih tinggi mhm, dibanding realitanya. Jadi oke, gini, ekspektasinya misalnya saya bisa bersosialisasi dan punya teman, kualitasnya sekian. mmm, Tapi pas dia jalankan, ketika dia jalankan itu ternyata nggak sampai segitu. mmm, Jadinya ada gap
Nah, gap itulah membuat kita jadi lonely, kayak Mmm, gitu. berarti tidak memenuhi ekspektasi ya? Betul, Oke. tidak memenuhi ekspektasi kita, itu loneliness dari sisi, kognitif. Mmm, Tapi ada juga loneliness yang paling baru itu dari si John Cacioppo, mhm, eee, almarhum John Cacioppo bilang, ada teori disebutnya evolutionary theory of loneliness, oke. evolutionary theory. Jadi dia bilang bahwa loneliness itu sebenarnya baik. Mmm, Kenapa baik? Karena loneliness itu tuh kayak alarm tubuh gitu, Mbak. oke. Alarm bahwa kita itu butuh teman. Mmm, Jadi persamaannya loneliness itu bisa disamakan dengan rasa lapar, oke. rasa haus. Ketika kita lapar kan kita cari makan ya. Iya, Ketika kita haus kita cari minum. mhm. Maka kita jadi lebih happy, lebih Mmm, tenang, ya kan? Nah, loneliness juga kayak gitu. Dari perspektif evolusi, sebenarnya dia membantu kita si loneliness, membantu mmm, kita untuk bisa adaptif dan bertahan hidup. oke. Tapi ketika again ya, tapi, ketika dia ada alarmnya nyala, Mhm, kan banyak dari kita yang akhirnya nggak nyari temen ya, mhm malah mhm, mencari yang lain ya. mhm mhm. Jadinya alarm itu kayak diabaikan dan jadilah loneliness-nya makin kenceng, makin Oke, kuat atau istilah istilah kerennya chronic loneliness lah terjadi, mhm chronic mhm. loneliness gitu. Oke, itu pasti nanti akan kita bahas sih chronic Yap, loneliness ya. betul. Tapi kalau mau saya bisa simplifikasi nih Mas, Mhm. loneliness yang John Caspio John ya? Cacioppo, Oh Cassioppo, mhm, itu berarti, sebagai sebuah reminder atau alarm di tubuh betul, kita untuk, "Ayo nih, ini udah saatnya kamu cari teman, mhm, cari interaksi sosial." betul, Oke. mhm, Jadi iya sih kadang kayak kayak tubuh aja gitu kan pada mhm saat kita mhm, merasa kita lapar, ya udah kita cari makan. Ya mhm, kamu tidak perlu sebaiknya tidak harus membiarkan tubuh kamu untuk berlapar-lapar terus kan? berlapar-lapar terus. Iya, betul betul. Lalu kaitannya dengan happiness tuh bagaimana tuh kalau Oke. loneliness? Kalau dikaitkan ya, Mhm, saya mungkin akan menarik lagi kepada self actualizations tadi. Kalau misalnya self actualizations itu sebenarnya mau nggak mau, suka nggak suka, itu tuh secara alamiah, secara dari berbagai sudut pandang, mhm mhm. hampir semua sudut pandang tuh bilang bahwa ketika kita ingin happy, kita tuh harus hidup dengan orang lain, kayak Oke. gitu. Karena kodrat kita kan Mhm, makhluk sosial ya. mhm mhm. Nah, kita akan mencapai happiness itu kalau kita bisa mencapai atau memenuhi kodrat kita yaitu makhluk sosial. Maka Mmm, ketika kita merasa kesepian, maka happiness pun mungkin akan sulit mhm. tercapai. Kenapa sulit tercapai? Ya karena kamu kayak makin menjauh dari kodratmu sebagai, makhluk sosial. Kalau Oke. dimasukin ke teori lagi misalnya ada teori disebutnya yang psychological well-being tadi Mhm, dari kalau Carol Reeve, dia bilang bahwa ada 6, salah mhm, satunya itu adalah, apa namanya, punya relationship yang baik dengan orang. Kalau mhm. misalnya relationship-nya itu nggak terpenuhi, ya kamu pasti nggak akan happy, Mmm, gitu. mhm mhm mhm. Gitu sih. Oh jadi kayak ya udah kalau kamu tidak punya relationship ya kamu lonely dan itu gimana kamu bisa mencapai kebahagiaan atas diri kamu gitu ya? Nggak mungkin bisa gitu. Mungkin Oke. bisa untuk sementara. Sementara. Heeh, Ya again yang tadi Mas bilang, mhm, pada saat kamu merasa lapar, ya jangan kamu nyari yang lain, malah main mhm, game atau cari mhm, pelarian, ya kamu mhm, harusnya makan, ya sama halnya mhm, dengan loneliness. mhm, Pada mhm, saat kamu merasa kebahagiaan kamu tidak bisa tercukupi atas tidak ada interaksi sosial, ya kamu mhm, cari teman. betul, Oke, mhm, bukan cari kegiatan yang lain, sesimpel mhm, itu yes, sebenarnya ya. heeh. Itu bahasanya sangat mudah dimengerti loh Mas. Saya yakin teman-teman yang menonton, "Oh iya ya Amin, iya ya." semoga ya. Oke, lalu Mas, Mhm, menurut Mas Clement kenapa penting? Mengapa hal ini tuh penting untuk kita bahas nih, mhm. keterkaitan antara happiness dan loneliness? Oke, karena gini, kalau menurut saya penting karena kadang-kadang orang-orang tuh suka yang loneliness-nya cukup kuat ya, Mhm mhm. suka bilang, "Nggak apa-apa saya sendiri, Oke. saya cukup bahagia dengan kesendirian saya." Mohon maaf, saya nggak bisa mungkin itu benar untukmu, Mmm, tapi buat buat mhm, secara teori, buat secara kehidupan norma sosial, norma di seluruh dunia, mhm mhm. loneliness tuh nggak akan bisa membuatmu happy. Mmm, Jadi, aku ingin menekankan bahwa untuk semua teman-teman yang merasakan loneliness gitu mhm ya, mhm, please aware dan mhm, please akui aja bahwa kamu tuh lonely gitu. mmm, Dan itu harus dijawab, jangan oke. langsung menghindar dengan dalih, "Saya bahagia aja kok dengan kesepian ini," gitu. Tapi mungkin perlu dibedakan juga ya kesepian dengan kesendirian gitu. Kalau Nah, kesendirian mungkin aja butuh me time gitu ya.
Ya itu boleh aja, Mhm. tapi beda dengan kesepian. Karena kesepian again tadi, ketika kita ada lag kan, ada gap antara ekspektasi kita dan dengan realita kita, itu Mhm. jadinya lonely, kayak gitu sih, Mbak. Oke, berarti yang, nggak perlu membohongi diri bahwa Mhm. kesepian tuh baik-baik aja, itu tidak Itu baik-baik nggak saja ya? baik-baik aja. Itu Oke. itu udah terbukti secara ilmiah itu pasti nggak baik-baik aja, gitu Oke. sih. Itu biasanya menurut Mas Kleman, itu Mhm biasanya orang-orang yang menyatakan, maksudnya aku nggak ada interaksi sosial, aku mhm. merasakan kesepian dan aku baik-baik saja, itu seperti denial nggak sih, Mas? Oke, aku akan bahas ini lebih dalam, Mhm. dari sudut pandang kognitif ya, Oke. jadi otak. Jadi gini, sebenarnya loneliness itu, oke, jawaban simpelnya adalah denial, iya, Mhm. denial. Tapi apakah kita bisa langsung menyalahkan dia, Mmm. menyalahkan orang itu untuk denial? Saya Mhm. pikir enggak juga. Oke. Karena gini, kita perlu memahami sudut pandang orang itu. Sudut pandangnya begini sebenarnya, orang yang mengalami loneliness, itu tuh otaknya ya, Mbak, Mhm mhm. otaknya dia tuh punya persepsi bahwa lingkungan sosial tuh kejam, Oke. lingkungan sosial itu bahaya banget. Mhm. Jadi aku akan balik lagi ke teorinya John Cacioppo tadi. Mhm. John Cacioppo bilang bahwa loneliness itu kan alarm ya, Mhm. alarm. Untuk sementara itu baik. Mmm. Jadi kita fokus dulu ke diri kita. Oke, gue loneliness nih, alarmnya bunyi. Fokus dulu ke diri saya. Oke, berarti saya butuh teman kan? Mhm Maka mhm. ketika saya butuh teman, sebenarnya di kepala kita, di Mhm. otak kita kan bakal berpikir ya, Mhm. nyari teman di mana, siapa yang bisa dikontak Iya gitu iya. toh. Mhm. Nah, itu ketika kita bisa mencapai atau bisa berpikir seperti itu, maka loneliness akan turun. Tapi balik lagi, ketika tadi loneliness-nya step pertamanya fokus ke Mhm. diri dulu, Mhm. itu selalu kayak gitu loneliness. Fokus ke diri dulu, abis itu baru berpikir mau cari teman kemana. Nah, Mmm. banyak orang-orang yang loneliness yang kronik, Mhm. itu tuh nggak sampai ke tahap duanya, Mbak. Cuman sampai di Mmm. tahap pertama, yaitu fokus ke diri sendiri. Mhm mhm. Jadi pas dia lonely, langsung masuk ke dalam diri, Mhm. langsung mikirnya diri doang. Kenapa Mmm. mikir diri doang? Karena di otaknya dia, fokusnya adalah saya harus selamat. Saya Oh. harus selamat nih. Mhm. Kenapa saya harus selamat? Karena persepsi saya sudah terdistorsi Mhm. bahwa lingkungan sosial saya itu tuh tidak baik, bahwa Mmm. lingkungan sosial saya sering mengecewakan saya. Oke. Persepsi itu terus muncul tuh di Mmm. orang loneliness. Bahkan nggak cuman sampai persepsi, di memori. Memori Mmm. itu adalah kemampuan kita untuk Mhm. mengingat tentang masa lalu. Iya iya. Nah, bahkan orang-orang loneliness menurut research, dia itu bukan hanya mengingat, lebih gampang Mhm. mengingat kebaikan-kebaikan tentang diri saya sendiri. Mmm. Jadinya apa? Jadinya kan cuman cuman saya yang bisa diandalkan. Mhm mhm. Sedangkan pas mengingat kebaikan orang-orang terdekat, itu tuh susah banget. Oke. Jadi bisa kebayang nggak Mhm sih mhm bahwa mhm. ketika dia mau, apa namanya, temenan, Mhm. misalnya aku mau temenan sama Mbak Aurora, Mhm. tapi aku nggak ingat Mbak Aurora tuh pernah baik apa ya ke aku. Jadinya Mmm. kan aku nggak jadi ke Mbak Aurora, aku Jadi mundur bakal mundur lagi. lagi ke Mhm. aku, bahwa cuman aku yang baik. Jadi aku Oke. nggak siklus lagi, Mmm. loneliness lagi. Padahal intinya kan loneliness butuh temen, Mhm mhm tapi mhm. karena otaknya, kognitifnya sudah Iya. terdistorsi, jadinya itu. Dan Oke. akhirnya di-simplified jadilah, orang ini denial gitu, Mhm. padahal nggak sesimpel itu, Mhm. gitu. Wah, itu kuliknya lebih dalam ya. Mhm, Jadi emang tidak sesimpel denial, ternyata emang kemungkinan itu emang dia lagi merasa atau berasumsi mhm, atau memiliki prejudis atas lingkungan yang kejam gitu ya. Aduh betul. kan kejam jadi I don't deserve that kind of environment gitu ya. Jadi Yes, kayak mhm, udah stay away gitu. Jadi mhm, balik lagi ke diri sendiri, malah sendiri mhm, lagi. mhm, Oke. mhm, Padahal belum gitu tentu sih. juga ya. Iya, belum tentu juga, maka Mhm mhm. memang perlu dibantu dengan butuh bantuan orang lain atau butuh bantuan dari psikolog mungkin untuk Oke. menyadarkan kayak, you punya pikiran, Mhm bukan mhm. you punya otak, you punya Mhm. pikiran, itu bisa jadi salah, Oke. gitu. Oke oke, baik baik. Lalu biasanya Mas Kleman, apa aja sih faktor-faktor utama pada saat orang-orang merasa kesepian? Ya walaupun gitu Mhm ya, mhm interaksinya udah oke, temannya udah banyak juga, biasanya mhm. faktor-faktornya apa sih yang sering muncul? Oke, faktor-faktornya kalau misalnya kita bikin kesepian itu mungkin ya, mungkin balik lagi ke teorinya adalah tentang gap kan, Mhm tentang gap mhm. antara realita sama ekspektasi. Nah, Oke. ada salah satu teori, apa ya istilahnya, aku lupa, social expectation framework kalau nggak Mhm. salah. Mhm. Jadi social expectation framework itu ini teorinya cukup modelnya cukup baru tahun 2024. Dia itu bilang bahwa, ketika ekspektasi kita nggak terpenuhi, itu kita perlu lebih detail ekspektasi apa yang nggak terpenuhi. Oke. Jadi
bisa jadi meskipun temennya banyak nih, misalnya aku teman sama Mbak Aurora, Mhm. tapi bisa jadi aku merasa kesepian karena ada ekspektasiku terhadap Mbak Aurora tuh nggak terpenuhi. Misalnya aku punya Mmm. dari 6, Mhm. dari 6 Mbak Aurora aku ngasih ekspektasi ke Mbak Aurora at least ada 4, tapi Oke. dari 4 Mbak Aurora cuma bisa ngasih aku 2, Waduh. cuman 2 nih Heeh bisanya, heeh. cuman 2 aspek. Mhm. Jadinya bisa terjadi loneliness bisa, Mmm. gitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya harus dilakukan ya, nanti kita bahas lebih lanjut, tapi Iya. maksudku, itu yang mungkin terjadi, gitu. Berarti balik lagi ke life expectation pada saat kita Expectations. taruh ekspektasi itu ke orang lain gitu ya. Mhm, Walaupun mungkin secara, quantity banyak sekali teman-teman yang kita punya, mhm, tapi ya kita menaruh mhm, ekspektasi ke orang itu. Mungkin ya, mhm, kalau kalau saya bisa mengambil case personal life saya mhm gitu ya. mhm, Saya punya 5 teman mhm misalkan. mhm, Dari 5 orang ini saya berekspektasi bahwa dari 3 teman itu, dia menjawab telepon saya, dia bisa menemani pada saat saya butuh apa ya, mhm, kayak, night call mungkin kayak mhm, ngobrol malam, kayak mhm ngobrol mhm, ya udah deep talk aja nih lewat telepon. mhm, Tapi pada saat tidak terpenuhi akhirnya saya merasa bahwa, ya udah saya sepi lagi gitu. mhm mhm. Oke. Iya kayak gitu sih, Mmm. sama paling satu lagi faktor juga tentang social skills, kadang itu juga, membuat orang lonely ya, Mhm karena mhm. bisa jadi ekspektasinya udah diatur nih, Mhm. tapi kemampuan dia untuk ngobrol sama orang baru mungkin nggak ada, jadi ada lag di sana. Jadi Oke. mungkin kita bisa bisa cek juga kayak Mhm. gitu. Mhm Bisa mhm. juga ditambah lagi faktor kalau di anak-anak muda gitu Mhm. atau orang-orang dewasa juga mengalami mungkin perubahan hidup ya, transisi hidup. Mmm. Misalnya transisi dari kalau anak-anak baru selesai kuliah transisi ke kerjaan Mmm. atau di istilah ada quarter life Iya crisis iya gitu iya. kan, itu bisa bikin orang kesepian juga Mmm. gitu. Bisa juga karena itu atau orang-orang yang mulai pensiun Mmm. misalnya, itu tingkat kesepiannya juga bisa tiba-tiba tinggi karena terjadi perubahan kondisi hidup, Mmm. kayak gitu. Apapun perubahan kondisi hidup, entah tiba-tiba, apa namanya, secara ekonomi mungkin ada goyah, Mhm atau mhm. misalnya tiba-tiba ada mengalami bencana alam Mhm misalnya, mhm. ya itu juga bisa bikin kita kesepian, gitu. Oke oke. Saya mau agak mengambil pernyataan dari Mas Clement barusan nih. Jangan-jangan dari social skill juga bisa menjadi salah satu faktor ya Mhm Mas, mhm akhirnya seseorang bisa merasa kesepian. Nah, mhm social skill seseorang kan beda-beda ya Mas. mhm Ada yang mudah beradaptasi, ketemu orang baru pun mhm nggak masalah, tapi ada juga yang kesulitan nih mhm memulai mhm percakapan baru gitu. Itu berarti cenderungkah orang-orang yang bisa kita katakan, introvert tanda mhm kutip gitu mhm. ya, berarti loneliness-nya akan lebih tinggi dibanding yang extrovert? Apa nggak ngaruh sebenarnya? Kalau itu sih enggak ya, kalau misalnya Oke. kita bahas introvert, extrovert Mhm. itu kan sebetulnya adalah kepribadian ya, Mhm. sebenarnya nggak ngaruh, sebenarnya nggak terlalu ngaruh, tapi Mmm. yang paling penting bagaimana social skills itu tuh cara kita Mhm. untuk bisa oke, social skills itu tuh nggak hanya serta-merta presentasi ya, nggak serta-merta Oke. presentasi atau making new friends. Mhm Social mhm. skills itu tuh juga sekecil kayak misalnya bagaimana cara kamu bisa membalas chat misalnya. Oh, Itu oke. tuh orang ekstrovert pun mungkin juga ada kesulitan di sana gitu. Kesulitan bukan berarti nggak bisa, bisa jadi dia terlalu talk aktif. Mmm. Jadinya si temennya nggak mau dengerin dia gitu Mhm misalnya. mhm Itu mhm. kan juga bisa bikin kesepian. Mhm mhm. Jadi menurutku introvert extrovert nggak terlalu ngaruh. Mmm. Nggak terlalu berpengaruh. Yang berpengaruh itu adalah keterampilan sosialnya sendiri sih. Oke. Sekecil bagaimana dia bisa peka dengan social cues, "Oh kapan aku harus berhenti ngomong, kapan aku Mmm. harus, apa namanya, mulai membalas pesan." Kayak gitu sih, Oke. gitu. Oke, social cues, oke. Mhm Another mhm. termination that I found Heeh, today. social cues, betul. Social cues tuh Baik jadi sekali. heeh, social cues tuh adalah ketika misalnya aku ngobrol sama Mbak Aurora, terus Mhm Mbak mhm. Aurora misalnya mengedipkan mata atau tersenyum, itu Iya adalah iya. social cues buatku bahwa, oh, oke, berarti Mbak Aurora mendengarkan. Atau misalnya Mmm. pas aku diem, Mhm. mulai diem kan Mbak Aurora, menyambung Iya iya. percakapan. Nah, itu adalah social cues yang aku tunjukkan kepada Mbak Aurora, Oh, oke. gitu. Biar Mbak Oke. Aurora bisa lanjut berbicara, Nice, gitu. pengetahuan baru nih. Pengetahuan baru. Heeh, Baik, lalu bagaimana dengan tanda-tanda, Mas? mhm Apa saja tanda-tanda yang dialami seseorang pada saat dia mengalami, loneliness bahkan mhm, sampai ke tahap, chronic loneliness mungkin bisa mmm, Mas tadi sebutkan juga ya. mhm mhm. Nah, itu tuh biasanya apa yang menjadi pembeda gitu, Mas? Pembeda, Mhm. oke gini, pembeda yang pertama adalah orang yang mengalami chronic loneliness gitu ya, orang yang mengalami chronic loneliness biasanya Mhm. regulasi emosinya jelek.
Oke. gitu. Regulasi emosinya biasanya jelek. Ada salah satu riset aku lupa itu tuh hasilnya apa, tapi Mhm dia mhm. kayak mengelompokkan teknik atau strategi regulasi emosi apa yang berkorelasi dengan loneliness. Mmm, Beberapa jawabannya adalah strategi regulasi emosi yang mmm, expressive suppression. mmm, Expressive suppression itu apa? Itu adalah regulasi emosi yang di mana mhm. kita tuh, tidak menunjukkan ekspresi kita ketika kita memiliki emosi tertentu. Misal, kita marah, Mhm. tapi kita tersenyum aja. Kita sedih, tapi Oh, kita netral aja. Orang yang biasa pakai itu tuh, akan lebih punya peluang punya chronic loneliness yang lebih besar, oke. gitu. Ada juga yang overthinking, Mmm, ruminations istilah psikologisnya. apa Mas, sorry? Rumination. Rumination, oke. Rumination itu tuh ketika dia kan mikirin terus ya segala sesuatu. Nah, orang yang biasa punya regulasi emosi kayak gitu, Mhm mhm. kemungkinan besar untuk chronic loneliness-nya juga makin besar. Mmm, Biasanya gitu, gitu sih. Itu yang, 2 hal. Habis itu hal lainnya juga tentang ketika dia mmm, memutuskan untuk, eee, makin sendiri. Jadi oke. misalnya tahu nih loneliness, tahu nih dia punya alarm bahwa, "Aduh aku butuh sosial sosial support," misalnya. Tapi karena tadi ya, pemikirannya kan persepsinya, Mmm, prejudice-nya kan cukup kuat, mhm akhirnya dia memilih ini semua pilihan, dia memilih untuk mengikuti pikirannya dia, mhm, akhirnya masuk lagi ke dalam rumah, nggak ngapa-ngapain, gitu. mhm mhm. Jadi balik lagi sih kalau aku melihatnya strategi regulasi emosi yang salah dan pilihan untuk mengelola loneliness-nya juga salah. Pilihannya Mmm, bisa jadi tadi Mbak Aurora sempat bilang malah main game misalnya. mhm mhm. Ya itu mungkin bisa membantu untuk beberapa saat, tapi kan Oke, kebutuhan dia untuk ada sosial sosial relations-nya nggak terpenuhi dari game. bener sih. Jadi perlu untuk dibantu keluar Mhm biar mhm. nggak mengalami chronic loneliness. Chronic loneliness itu Gitu. sendiri. Biasanya loneliness juga kalau bisa kita ini belum ada risetnya, tapi Iya, kadang-kadang aku mengamati orang-orang yang punya chronic loneliness tuh mhm. malah lebih sering aktif di sosial media, Mmm, kadang-kadang. Jadi di sosial media aktif, tapi mhm, di kehidupan nyata kayak menghilang aja tiba-tiba. oke. Itu malah malah kadang-kadang aku berpikir, "Itu bahaya nih kayaknya," Mhm, begitu. oke. Itu tahan dulu, Mhm. yang masalah media sosial tahan dulu. Karena akan ada pertanyaan lanjutan Baik, terkait oke. teknologi dan media sosial. Mhm Jadi bisa saya simpulkan ya Mas ya, mhm tanda-tandanya adalah, jika seseorang tidak memiliki regulasi emosi yang baik gitu mhm ya. mhm Overthinking, mhm. pretending, Iya, pretending baik-baik saja instead of, betul. acknowledge Mhm emosi itu mhm kayak marah, mhm. ya udah luapin marahmu Betul gitu kan. betul. Kayak ya luapin marahnya maksudnya nggak perlu yang harus berkata kasar nggak juga kan ya. Enggak, Jadi acknowledge aja kalau kamu marah dengan tidak tersenyum ataupun tidak, "Ah, kamu nggak merasa kamu baik-baik aja nggak apa-apa kok," mhm gitu. mhm Dan overthinking, mhm. overthinking juga nanti ada kendala-kendala sorry, jadi pertanda Heeh, loneliness juga ya, Mas, ya? mhm mhm. Oke, overthinking-nya ini bisa segala macam hal? Bisa Oke, segala macam hal, tapi memang kalau dalam kasus loneliness mungkin yang di-overthinking-kan itu mungkin terkait relasinya gitu. mmm, Apakah misalnya jadinya, bukan aku, mereka mau temenan sama aku atau enggak. Jadi mmm, tentang tentang relasinya atau bahkan nanti jadinya bisa nyambung ke depresi. mmm, Jadi malah mikirnya, ternyata aku tuh nggak berharga ya, ternyata aku tuh nggak ada yang suka sama aku ya ternyata. aduh sedih banget Jadinya sih, jadi lebih ke sana sih mhm, larinya, oke. gitu. Itu menurut aku sedih sih kalau Mhm misalkan orang sampai merasa bahwa aku tidak diterima karena mungkin mereka tidak menyukai aku, itu kan mhm. overthinking yang tidak perlu ya sebenarnya ya? Iya, tapi Heeh. banyak juga sih yang mengalami Oh gitu? itu, heeh. Jadi, ya kita yang, teman-teman yang mendengarkan gitu ya, harapannya sih, juga semakin aware bahwa ada loh orang-orang yang punya pemikiran kayak gitu, dan kalau Mmm, misalnya teman-teman tahu mhm gitu ya, mhm. ya bantulah mereka gitu, sapalah mereka gitu. Iya, Mhm. sekedar hanya menanyakan apa kabar, Iya, "Are you okay? Kamu baik-baik mhm aja nggak? mhm Gimana how's mhm. life?" Iya, Mhm, gitu sih. sesimpel itu ya. Mhm mhm. Ya balik lagi karena emang kita adalah makhluk sosial, Heeh, kayak kalau teman-teman sendiri ya coba aja sih sapa, jangan betul. dibiarkan sendirian Mhm gitu. mhm mhm. Oke Mas, itu tadi terkait teori, terkait Mhm definisi, terkait mhm. penjelasan, sekarang saya mau mencoba mulai mempertanyakan bagaimana nih atau step Mhm atau ways mhm menurut Mas Kleiman, bagaimana sih seseorang mhm tetap mencapai kebahagiaan, mhm mhm tapi
orang itu sering kesepian nih, Mhm. ada nggak sih, cara-cara atau strategi yang bisa Mas rekomendasikan? Oke, sering kesepian, oke. Itu sebetulnya agak membingungkan karena biar Mhm, tadi again, bahwa kebanyakan orang loneliness itu happiness-nya agak lebih susah tercapai, the true betul, happiness ya, yang mhm, betul-betul happiness terus. Tapi gini, orang yang mengalami kesepian dan ingin tetap bahagia, yang mhm, pertama tetap harus mencari banyak teman. mmm, Mencari banyak teman secara kuantitas dan memelihara mhm, teman-teman yang sudah dia miliki. Memelihara dalam arti kualitasnya tetap dikuatkan, mmm, gitu. Karena again, kesepian itu sering terkait dengan, eee, ada atau tidak hadirnya seseorang. Tetap 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 ada kayak mhm, gitu. Jadi menurut saya, biar orang-orang yang mengalami kesepian mhm, dan biar tetap happy, carilah teman, mhm, gitu. Teman untuk mendengarkan dan didengarkan. oke, Mendengarkan dan didengarkan, gitu mhm, sih. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya merekomendasikan juga gitu ya, untuk, orang-orang yang mengalami kesepian tapi ingin tetap bahagia, meskipun ya, mhm, meskipun, eee, misalnya saya dengan Mbak Rora baru kenal sekarang gitu mhm misalnya, mhm, ya tetap pelihara itu plus ikut komunitas-komunitas, mmm, komunitas sosial. Karena gini, orang yang kesepian, otaknya kan tadi hanya fokus kepada diri sendiri ya. iya, mhm, Jadinya apa? Jadinya, dia perlu semacam di-disapprove gitu. Pikirannya perlu kasih semacam, apa namanya, pukulan bahwa, "Lu tuh salah," gitu pikiran mmm, ini. Jadi mhm, gimana caranya? Paling gampang adalah ikut komunitas sosial. Jadi mmm, biar dia merasa ada engagement dengan sosial, mhm, ada merasa bahwa, oh ternyata lingkungan itu tuh nggak sejahat itu loh, mhm, bahwa kan pasti kalau ikut NGO misalnya ikut bantuin anak jalanan, iya iya, apa namanya, ngajarin anak-anak, itu tuh mungkin bisa membuat dia, oh lingkungan sosial itu baik, lingkungan mhm, sosial itu punya tujuan yang baik, maka dia otaknya bisa bisa ter-insert mhm, pemikiran baru dan dia jadinya bisa, lebih happy karena mhm, ada engagement di sana dengan dunia sosialnya, oke. gitu. Jadi peliharalah pertemanan jika kamu sudah memiliki kualitas pertemanan yang baik Mhm gitu ya. mhm Perbanyak dengan networking dan mhm join komunitas gitu ya seperti mhm. NGO gitu ya. Jadi Iya, mhm, secara, alamiah ya akan apa ya, tertanam pemikiran-pemikiran bahwa, eee, ya kamu nggak akan ngerasa sendiri lagi. betul Oke, betul, nice. Ya walaupun ya tadi Mas bilang ya, sebenarnya kalau kita ngerasa kesepian ya sebenarnya gimana kita mau ngerasa bahagia. heeh. Jadi mulailah dari hal-hal seperti itu ya, Mhm mhm. Toh langkah-langkah. kan bahagia kalau menurut saya sih itu proses ya. Jadi Iya. kayak bukan suatu kondisi yang nanti bahagia sekali, nanti bahagia terus kan enggak ya. Iya, Jadi karena bahagia itu proses dan kesepian pun juga ada di dalam proses itu, mhm ya mhm. sudahlah kita nikmati saja, Betul, ya sudah kita gitu. nikmati saja. Heeh. Semangat. Iya. Selanjutnya Mas, Mhm tadi kan Mas sempat singgung mengenai mhm me time nih. mhm Alone sama lonely itu kan 2 hal yang berbeda. Nah mhm itu bagaimana cara mensiasati bahwa kayak alone time atau me time kita tidak mhm. menjurus ke loneliness nih, Mas? Oke. Mhm, Biar tidak menyurut ke loneliness yang pasti kita lagi-lagi loneliness itu kan ditatarannya dalam diri ya, mhm, kognitif dan emosi. mhm, Jadi ketika kita me time ya pastikan, kita, pikiran dan hati kita, pikiran dan emosi kita tuh punya belief atau punya pemikiran bahwa mhm, saya tuh me time untuk bisa, bersosialisasi lagi. mmm, Saya me time, meskipun saya me time, saya tuh punya temen-temen loh, gitu. Karena oke, again tadi kan orang yang chronic loneliness mhm, biasanya sulit untuk recall memori tentang orang lain kan, iya, memori baik. Nah, mmm, ketika kita me time yang benar, harusnya misalnya kita baca buku atau kita mmm, mmm, Netflix atau nonton mhm film, mhm, itu semua di dalam diri kita tuh tetap ingat bahwa, "Oh, ketika saya pulang ke rumah atau ketika saya ke kantor, ada loh orang-orang baik yang bisa saya curhatin tentang apa yang saya lakukan selama me time." mmm, Misalnya kayak gitu sih. Jadi itu oke, yang mungkin bisa saya berikan, bahwa orang me time it's okay karena itu adalah kebutuhan kita. Karena setiap orang punya kebutuhan sosial, kan istilah kerennya ada sosial baterai ya. oke, Sosial baterai orang-orang mhm, tuh beda-beda. Nah, mhm, ketika kita me time itu adalah saatnya kita mengisi baterai kita biar kita bisa menjalin relasi lagi, mmm, gitu. Karena ketika kita sosial baterainya rendah, apa namanya, sosial baterainya rendah, kemudian me time-nya mhm, nggak dijalankan, bisa jadi malah kita,
loneliness ketika lagi menjalani relasi sosial. Karena apa jadi loneliness? Karena kita lagi capek. Lagi capek Nanti ya. kita jadinya nggak bisa ngeregulasi. Misalnya si temen kita ngomong sesuatu, kita langsung sakit hati misalnya, padahal lagi bercanda. Ya itu mungkin karena kita capek aja, jadinya malah jadi lonely, kan nggak enak. Jadi Iya. kita harus aware juga, sosial baterai saya itu tuh seberapa sih, gitu. Maka itulah saatnya kita memutuskan untuk me time. Tapi again, me time dan loneliness itu beda. Me time itu kebutuhan kita, loneliness itu alarm kita yang betul, tapi kalau diabaikan alarmnya, jadilah chronic loneliness yang nggak sehat. Oke, Gitu. itu note sih buat teman-teman ya. Jadi me time itu sangat diwajarkan. Jadi ada saat dimana kita boleh saja menarik diri dari interaksi sosial atau kehidupan sosial gitu ya. Seperti baca buku, ataupun Netflix-an di rumah, atau ya sekedar mungkin jalan-jalan sendiri gitu ya, traveling atau kulineran sendiri kan nggak Betul, apa-apa nggak juga. apa-apa juga. Tapi pada saat sosial baterainya sudah mulai melemah ya, come on gitu, cari Iya. cari interaksi. Heeh, Oke, heeh, baiklah. Lalu bagaimana dengan tadi sempat disinggung sih, tapi saya ingin tahu secara lebih lanjut dan lebih detail. Bagaimana peran teknologi dan media sosial nih Mas? Tadi kan saya juga pada saat di pernyataan pembuka nih, saya merasa bahwa sekarang di era modern kita sudah menggunakan banyak sekali media sosial. Ya you name it lah, ada Instagram, ada TikTok, ada WhatsApp segala macam. Menurut Mas itu dengan adanya sosial media itu justru memperbaiki atau menumbuhkan rasa justru mengurangi kesepian, either worsening atau either alleviating Mas, memperburuk Oke. atau justru memperbaiki kesepian? Oke. Oke gini, itu bisa membantu untuk sementara, untuk saat ini ya, dengan perkembangan teknologi yang sekarang, yang saya lihat itu bisa membantu banget. Ada beberapa orang yang akhirnya kesepian banget, akhirnya curhatlah dengan ChatGPT misalnya. Itu terjadi sih. itu terjadi kan, itu mungkin membantu untuk beberapa saat. Untuk beberapa saat itu membantu, karena ChatGPT itu sangat manusiawi sekali kalau saya lihat ya. Gitu, Iya. apalagi yang ChatGPT 4.0 itu. Oke. Itu lebih manusiawi dibanding yang 3,5. Kalau 3,5 masih robotik banget ya. Kelihatan robotik gitu ya. Tapi itu membantu, Tapi again, itu hanya membantu sementara waktu aja teman-teman dan Mbak Aurora. Karena gini, loneliness itu kalau kita balik lagi, saya mau mundur sedikit ke sentuhan, ke touch. Oke, physical touch. Physical touch. Kita tuh butuh banget loh, beneran, kita butuh banget. Loneliness itu, kalau secara ada salah satu perspektif loneliness itu tuh disebutnya psychodynamic perspective. Dari psychodynamic perspective, kita itu sejak kecil sebetulnya pertama kali yang kita sentuh dan kita temui kan ibu kita ya, Betul. skin pada ibu kita. Iya. Nah itulah yang perlu sampai kita meninggal, itu yang kita butuhkan, itu yang paling kita butuhkan dan yang paling utama untuk bisa mengurangi loneliness kita. Yaitu sentuhan sebenarnya. Sentuhan dan interaksi fisik seperti sekarang ini aku dan Mbak Aurora gitu. Itu paling utama untuk bisa mengelola loneliness kita. Virtual itu membantu. Kenapa membantu? Karena misalnya ada Instagram, ada ChatGPT, itu tuh otak kita juga jadi kayak, oh aku ada yang dengerin ya, gitu. Aku ada yang dengerin ya. Tapi again, itu tuh sebetulnya fana, semu. Semu karena apa? Karena otak kita tuh nggak bisa dibohongi gitu. Kita sejak kecil tuh ketemunya orang, bukan robot, bukan ChatGPT. Jadi otak kita sudah hardwire untuk ketemunya orang. Ketika itu tidak dipenuhi, ketika itu tidak terjawab secara cepat, bukan secara cepat ya, pokoknya ketika itu tidak terjawab dalam jangka waktu tertentu, maka itu akan memperburuk loneliness kita, gitu. Meskipun kamu misalnya main Instagram, atau misalnya main game barengan dengan orang, temenku banyak Kak di online game gitu, sambil ngobrol itu seru. Nah tetap aja itu nggak membantu kamu lonely, nggak membantu kamu untuk mengurangi loneliness-mu yang sesungguhnya. Untuk saat itu mungkin terbantu kamu bisa cerita, tapi kan tentang gamenya. Masa tiba-tiba ujuk-ujuk lagi ada masalah sama mama misalnya, terus cerita sama di online gamenya, kan itu kayaknya jarang terjadi ya. Pasti kan itu butuh orang lain yang mendengarkan curhatan kita tentang itu, gitu sih. Bener. Ya kalau misalkan temen game itu kan itu sangat apa ya, menurut saya itu kan temporary ya. Kalau emang lagi butuh leisure and pleasure time aja, Iya. cari temen game. Tapi kan untuk kayak kehidupan nyata in real life kan kita butuh seseorang yang mengerti Betul. kehidupan kita dari ya
A sampai Z-nya kita gitu kan. Jadi Betul betul. jadi ya sebenarnya mungkin membantu tapi tidak akan berpengaruh banyak gitu ya, Mas? Membantu untuk sementara waktu, tapi kan again dari yang Mbak bilang tadi, Mhm, hanya untuk leisure time aja, ketika iya, kita bersedih siapa yang mendengarkan kita bener. gitu. Betul. Kalau misalkan bersedia ada physical touch seperti dipuk-puk gitu Heeh ya, heeh. atau kayak ada bahu yang bisa dibuat jadi sandaran, Sandaran. kayak itu akan memberikan energi, "Oh aku ternyata ada yang mendukung, aku Mmm, diterima." mhm Tapi kalau kayak seolah-olah cuma di chat, di telepon, enggak aku tuh butuh seseorang yang hadir gitu ya, mhm oh mhm. itu berpengaruh. Itu berpengaruh. Mhm. At least makanya kayak kalau kita ngomongin tentang relasi juga misalnya long distance marriage, itu tuh Mmm, berat banget. Atau sebelum marriage ada LDR aduh, gitu, long distance mhm relationship itu mhm, tuh berat banget. Karena oke, karena presence-nya mhm presence-nya orang yang kita telepon, itu mhm, tuh otak kita kayak bekerja 2 kali lipat untuk mmm, meyakinkan bahwa dia yang ditelepon itu tuh ada, mmm, gitu. Makanya ada waktu zaman Covid kan mhm sering mhm, terjadi Zoom fatigue ya. iya iya, Zoom fatigue itu terjadi karena memang selain karena kita menatap layar terus-terusan, mhm. otak kita tuh sebenarnya berusaha untuk menebak-nebak sebenarnya yang ketika ikut Zoom dan melihat facial expression via Zoom, Mhm, ini tuh ekspresinya apa sih? Nah itu tuh mmm, terus-terusan bergerak makanya jadi capek. Ketika oke, jadi capek, loneliness itu jadinya mungkin nggak bisa terregulasi dengan baik, mhm karena mhm, otak kita kan terus mikir, mhm, "Ini cues-nya apa ya? Ini cues-nya apa ya?" mhm mhm Jadinya mhm. nggak fokus untuk memenuhi social needs, yang ada malah kita tebak-tebakan Iya, otak betul betul, kitanya ya, iya. gitu. Setuju sih, apalagi kan waktu pada saat kita mengalami pandemi Mhm, COVID-19 gitu ya, mhm. Mas. Ya okelah kita Zoom, tapi kan ada beberapa yang tidak menyalakan kamera Oh, mungkin. iya. Itu kan seolah-olah kita lagi berbicara sama foto gitu Heeh, kan. bener. Iya bener, Itu kan jadi makin sedih lagi kitanya, mhm, kesepian lagi, kayak gitu. oke, baiklah. Mhm. Jadi, ya nggak apa-apa juga Nggak apa-apa. punya teman banyak di media Mhm sosial mhm. gitu ya, tapi again ternyata real life itu yang sangat membantu loneliness. Iya, Mhm. sangat membantu, gitu sih. Oke, lalu bagaimana dengan pendapat Mas Clement, apakah lingkungan dan perbedaan budaya seseorang itu juga berpengaruh bagaimana cara seseorang mengatasi kesepiannya? Ya ini menarik ya, menarik karena aku baru menemukan risetnya, ini salah Mhm satu risetnya adalah dari dosenku waktu di S1 gitu mhm ya, namanya Mbak Airin. Mbak Airin mhm itu sekarang lagi disertasi S3 di Belanda mhm, dan di Unpad juga. oke, Itu tuh disertasinya tentang loneliness. Dia, menemukan salah satu jadi disertasinya dia mensitasi salah satu artikel mhm kualitatif itu mencari tahu makna loneliness dari berbagai negara. mhm mhm Terus ditemukanlah bahwa kalau misalnya di negara-negara Asia termasuk di Indonesia, mhm itu tuh loneliness dimaknai mhm, sebagai kesendirian juga. Ini menarik, kesendirian. mmm, Jadi kesepian sama heeh? dengan kesendirian kalau di Asia, Oh, oke. termasuk di Indonesia. Salah satunya di Indonesia kayak Mhm gitu mhm kemungkinannya kemungkinannya kayak gitu. mhm Jadi saya bilang tadi di awal, loneliness itu terjadi karena ada gap, mhm seolah-olah cuma di kepala kita kan, bahwa kita lonely karena ada gap aja tuh antara ekspektasi sama realita. mhm Padahal kalau di penghayatan orang Indonesia, mungkin ya, mhm mungkin nggak cuman itu doang. Ketika kamu sendirian, mhm literally sendirian, mhm, bisa jadi kamu kesepian, gitu. mmm, Karena kalau kita ambil kata dasarnya kesepian dalam mhm, bahasa Indonesia kan apa? Sepi ya. sepi, heeh, Sepi itu kan kalau dalam KBBI atau penghayatan orang-orang kaleng Jawa ya. Jadi mhm, penghayatan orang-orang Jawa tuh sepi kan, sepi ya, hening, nggak ada mhm, siapa-siapa gitu, sunyi, sunyi mhm, gitu kan. Itu mungkin bisa jadi dimaknai bahwa saya itu kesepian, bahwa saya mmm, tuh sendiri, bahwa saya tuh lonely. oke, Jadi bisa jadi itu jadi hal yang negatif mhm juga, mhm gitu sih. Itu yang membedakan antara kesepiannya kita, orang mhm Indonesia loneliness dengan orang-orang barat yang mhm mhm loneliness-nya mungkin kalau saya sendirian, mhm. buat orang barat ya biasa aja. Mhm Tapi buat mhm. orang Indonesia yang yang saya jelaskan tadi bisa Mmm, jadi dia kesepian karena dia sendirian. Dan mmm, again kan Indonesia kolektivis banget ya, iya, sangat kolektivistik kulturnya mhm, bahwa saya harus punya apa namanya, kekerabatan mhm dengan mhm, harus guyup, mhm, dengan ini, dengan itu. Jadinya itu bisa mewarnai juga pemaknaan tentang kesepian atau loneliness di oke Indonesia. oke, itu sih tadi saya mau singgung jangan-jangan ada Mhm, hubungannya dengan budaya kolektivis kita gitu, mhm yang mhm, harus silaturahmi, betul, tinggi sekali atas kekerabatan, oh ternyata mhm, iya, ternyata
ya wajar aja gitu Mhm. temuannya ternyata kesepian sama dengan kesendirian karena si Mhm. budaya kolektivis kita itu sangat tinggi ya Mas ya. Ada kemungkinan itu Mhm, meskipun again ya risetnya belum banyak. oke. Jadi kalau teman-teman ada yang mau meriset itu aku sangat senang ya gitu. Temuan baru lagi nih untuk Temuan Mas baru Mas lagi, Clement ya. bener. Oke. Nah, selanjutnya Mas, kita masuk ke bagian break section nih. Mhm. Saya memberikan kesempatan untuk Mas, kira-kira ada nggak sih, the next big thing yang Mas mau ungkapkan terkait, Mhm. bidang Mas, khususnya di, apa ya, tren-tren baru nih Mhm terkait mhm. loneliness, ada nggak sih yang mau diungkapin Oke, Mas? mungkin ada terkait dengan mungkin 2 hal ya tentang bagaimana peran digital itu bisa membantu, Mhm ke depannya sama mhm. tentang quiet socializing, kayak Oke. gitu. Mungkin saya satu-satu dulu. Kalau dari quiet socializing itu tuh yang saya temukan ya, quiet socializing itu adalah ketika kita bersosialisasi Mhm. tapi kita diem-diem, Mmm, kita kita misalnya lagi ngumpul bukber gitu ya atau mhm. misal ngumpul dengan keluarga, tapi kita sebagai sosok yang lebih banyak mendengarkan atau Mmm, memberikan tanggapannya nggak terlalu banyak gitu ya. Apakah itu membantu untuk loneliness atau misalnya berdampak pada loneliness? Menurut saya pribadi sih enggak enggak terlalu berdampak ke loneliness-nya ya, tapi mmm, lebih ke, dia hadir oke gini, quiet socializing kan intinya dia tetap bersosialisasi, iya. intinya tetap bersosialisasi, yang Mmm, membuat dia jadi quiet adalah mungkin membuat dia lebih yang membuat dia quiet atau tenang itu mungkin kepribadiannya dia, gaya kepribadiannya dia, gaya mhm gaya bersosialisasinya dia, mhm. itu memang sosok orang yang lebih suka mendengarkan. Mmm, Tapi di kepalanya dia tuh, dia aware bahwa orang lain itu tuh presence buat dia. mmm, Gitu, jadi it's okay anyway kalau misalnya teman-teman gitu ya, melakukan sosialisasi tapi mhm, yang modelnya yang cuman dengerin aja gitu, nggak mmm, apa-apa. Tapi memang sekali waktu nggak boleh kita dengerin aja, kan tetap harus ada timbal balik ya. iya, Jadi kita sekali mhm waktu pun juga perlu menyuarakan pendapat kita, menyuarakan opini kita, mhm karena itulah yang menghidupkan sosialisasi, itu yang menghidupkan relasi. Kalau misalnya kita cuman dengerin doang kan mhm, Apa dapetnya gitu kan mereka pun juga pengen tahu kita, mhm mhm, gitu. Maka itu yang perlu dibuat lebih fleksibel, oke, quiet socializing itu, gitu ya. Itu, kemudian kalau tentang digital saya berpikir sih saya punya harapan besar ya bahwa mmm, digital interventions mhm gitu ya, itu bisa membantu teman-teman yang mengalami loneliness gitu sih. mhm, Misal saya nggak tahu nih penemuan-penemuan apa yang akan terjadi di masa depan, tapi mhm saya melihat tren mhm psikoterapi yang mhm sudah mulai banyak menggunakan Zoom, yang sudah mulai menggunakan banyak aplikasi-aplikasi, mhm mhm, itu tuh banyak membantu juga ternyata mmm, untuk bisa mengelola permasalahan, klinis ataupun permasalahan loneliness-nya, gitu oke, sih. Jadi kalau teman-teman yang merasa, "Kok aku misalnya aku pengen pengen curhat ke psikolog misalnya, tapi kayak apa namanya, kayak ragu kalau via online gitu, takut mhm nggak efektif. mhm, Nah, menurutku sih karena perkembangan zaman terus ada dan inovasi terus muncul, aku pikir nggak apa-apa, dicoba aja online. Karena sekarang banyak riset yang bilang online pun juga efektif kok untuk membantu loneliness, mhm mhm, dalam hal psikoterapi ya, oke, gitu. mmm, Tapi kalau bersosialisasi, aku tetap sarankan untuk ketemu orang langsung, mhm, instead of, apa namanya, via media sosial, oke. gitu sih. Via virtual ya, tapi tetap Yes. ya, mungkin Mhm. tetap, membuka jalan untuk online consultation tapi tetap Mhm. ada baiknya kalau sosialisasi ya tetap harus ketemu Tetap sama ketemu langsung, orang, ketemu orang, real life, betul, physical physical, appearance. betul. Apalagi kalau kayak quiet socializing itu Mhm, dilakukan secara virtual kan jadi kayak Zoom ya, Zoom tutup iya, kamera, itu jadinya kan kita orang lain yang ngajak ngobrol kita jadi bingung ya, kita tuh dengerin atau enggak ya. Kalau mhm physical pas mhm, kita quiet kan tetap kedengeran ya, iya tetap iya terlihat bahwa, "Oh, iya, lu tuh mendengarkan gue loh," mhm gitu. Tapi kalau mhm, di Zoom kita quiet beneran quiet kan bener sedih sih, ya, sedih, gitu. nggak ada yang kalau kata orang Sunda mah nggak ada yang waro. Heeh, nggak ada yang waro, bener kan kasihan Iya banget. iya Jadinya yang iya, ada mungkin kita nggak lonely tapi yang berbicara ke kita jadi lonely, kan iya, kasihan. itu saya pernah mengalami hal itu lagi Mas. Ini, apa, kejadian Mhm, sih di mhm saya mhm, gitu. heeh Saya heeh, saya kan emang orangnya ngomul ya, ngomong mhm mulu. mhm, Jadi saya mencoba untuk membuka percakapan heeh kepada seseorang. heeh. Ditanya, terus dia kayak timbal baliknya nggak semaksimal saya yang nanya Nanya, gitu. heeh heeh. Akhirnya saya
ya nggak jadi deh gitu. Jadi Mhm. instead of saya bersosialisasi, saya akhirnya menarik diri untuk tidak bersosialisasi gitu. Mhm mhm. Akhirnya ya udah saya ngerasa lonely. Iya, kayak gitu kan Karena jadi saya nggak merasa dia ada, tapi saya mhm. nggak merasa bahwa present, physical appearance-nya ada, tapi dia nggak present untuk saya Mhm gitu. mhm. Nah Oke. itu yang perlu kelola tuh. Jadi teman-teman yang suka quiet socializing, Mhm. ya cobalah untuk menyadari bahwa orang lain tuh juga butuh kehadiran kita gitu loh. Jadi meskipun Mmm. quiet, jangan beneran sepanjang sepanjang sesi, sepanjang obrolan kamu diem doang gitu, Nah atau itu bahkan dia. jadi main HP. Nah itu nggak Nah, boleh banget. Dan orang yang seperti tadi kayak Mbak Aurora tadi, apa namanya, tiba-tiba jadi, "Kok gue nggak didengerin ya? Kan gue udah iya. ngomong mulu ya." Mhm. Mungkin buat teman-teman yang mengalami hal yang serupa dengan Mbak, itu juga perlu untuk memberanikan diri untuk Mhm. calling out, "Kok gue kayak nggak didengerin ya?" Oke. Gitu. Itu juga kadang itu skills yang perlu dilatih dan perlu dimiliki juga tuh. Mmm. Karena again, loneliness kan muncul dari kita sendiri juga ya, dan Iya. alarmnya cuman kita yang ngerasain. Betul Ketika betul. alarmnya bunyi, itu adalah keputusan kita untuk menjawab dan melakukan sesuatu actions, Mmm. gitu. Dan kalau dalam kasusnya Mbak Aurora tadi mungkin Mhm. mungkin pada saat itu baik juga Mbak Aurora kayak langsung curhat gitu. Curhat kayak, "Kok kayaknya aku nggak didengerin ya?" Mhm Instead mhm. of tadi langsung ke sosial, langsung ini kan, menarik diri Iya gitu. iya iya. Pas menarik diri berarti muncul tuh teori yang aku bilang di awal, loneliness itu step pertamanya adalah menarik diri, Menarik diri lagi. fokus ke Mmm. diri sendiri dulu. Mhm Nah mhm. untungnya Mbak Aurora masuk ke step 2, langsung Iya cari teman lain iya. misalnya. Aku langsung nggak komplain sih, maksudnya kayak nyari, eee, partnerku, aku bilang kayak, Heeh. "Kok nggak didengerin ya? Oh ya kayak gitu. Kok Heeh. timbal baliknya nggak sesuai sama yang aku Ah, iya harapkan iya iya ya?" iya iya. Aku kayak udah excited banget untuk Mhm mhm berbicara, untuk memulai mhm. percakapan, tapi dianya enggak. Heeh. Terus kata pasanganku, dia bilang Heeh. kayak, "Entar coba lagi kapan-kapan, jangan Nah, menyerah." ya itu Mhm. step 2-nya tuh, berarti kan langsung cari bantuan, curhat ke Oke. pasangan atau curhat ke orang-orang terdekat Mhm kita, mhm. gitu. Nah itu Iya. berarti, itu siklus loneliness yang bisa terputus dengan baik, gitu. Yay, I'm happy. Berarti step yang sudah saya lakukan sudah oke. Heeh heeh. Instead of menarik diri gitu ya. Mhm, Oke, berarti quiet socializing. mhm, Oke, itu tren terbaru ya, Mas, ya. mhm, Oke, selanjutnya kita masuk ke praktikal nih, Mas. mhm, Step-step atau lebih langkah-langkah yang bisa diperhatikan sama teman-teman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mhm, lebih ke personal nih, saya mau nanya, bagaimana dengan Mas Clement secara individual? Tadi kan mhm, Mas Clement seorang mhm psikolog mhm klinis ya, mhm dengan mhm, berbagai macam teori, tapi betul, sekarang Mas Clement sebagai seorang individual, sebagai mhm, a person gitu. mhm mhm. Pertanyaan pertama, kira-kira ada nggak sih praktik, kebiasaan, atau latihan yang biasa Mas Clement praktikkan Mhm untuk mhm. diri sendiri dalam mengatasi kesepian, Mas? Oke, kalau aku ya biasanya, aku tuh, tipikal orang yang, sebetulnya teman dekatnya nggak terlalu banyak. Mmm. Teman dekatnya nggak terlalu banyak, tapi memang ada teman-teman yang kayak oke untuk curhat curhat tentang ini ke sini, curhat tentang ini ke ini, jadi beda-beda. Nah itu Mmm. membantuku juga tuh. Jadi kayak memisah-misahkan, Mhm mhm. mengkotak-kotakan mana aku harus curhat ke mana, mana harus curhat ke siapa, Mmm. kayak gitu. Misalnya ada kayak teman-temanku waktu SMP Mhm dan SMA, nah mhm itu kita sering reunian gitu, mhm sering reunian kayak gitu, untuk mhm curhatin tentang yang ngomongin masalah zaman-zaman dulu atau ngomongin tentang gosip-gosip politik misalnya. mhm Tapi teman-temanku yang dari kampus misalnya, kebetulan mereka juga psikolog juga ya, aku go ke mereka kalau ngomongin kasus-kasus, psikologis misalnya, mhm. atau ngomongin tentang gosip-gosip kampus Mhm tentunya, mhm. kayak gitu sih. Jadi Oke. bakal aku beda-bedain. Mhm Terus juga kadang-kadang aku yang sering ambil inisiatif, mhm gitu. Jadi meskipun ada beberapa orang yang aku tahu ya kayak ngerasa, "Kok aku merasa sepi ya, padahal aku punya circle," misalnya. mhm. Tapi di circle itu tuh aku ngerasa yang selalu ngajak main tuh aku, misalnya. Mhm mhm. Ya, aku pun juga merasakan hal yang sama gitu. Kalau di Mmm, beberapa circle yang aku punya, mhm itu tuh seringnya aku yang ngajak main. Instead of mmm, mereka ngajak main mhm aku sering ngajak main mereka. Dan itu menurutku, mhm. memang at some point aku ngerasa, "Kok capek ya?" Gitu ya. Mmm, Tapi balik lagi ke teori loneliness yang aku pegang itu, bahwa mhm loneliness itu kan tetap perlu diusahakan, aku yang ngerasain. mhm Jadi ya ketika alarmnya bunyi, ya udah aku ajak main mereka gitu. mmm, Meskipun kesannya aku yang ngajak main terus ya, iya iya gitu. iya. Tapi ya yang penting loneliness-ku terkelola dan aku pun dapet koneksi sosial dengan mereka dan mereka pun mau, ya udah, kan nggak ada yang salah juga, Oke. gitu. Jadi Jadi itu, mhm mengkotak-kotakan, habis itu sering-sering main,
Sama yang terakhir aku tuh sebetulnya suka untuk kayak banyak bersyukur gitu. Banyak bersyukur dalam arti gini, Wow. jadi kayak, eee, me 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 apa, mengatakan secara eksplisit apa yang aku syukuri hari ini. Ke diri sendiri, Ke Mas? diri sendiri, jadi kayak, Mmm, "Oh terima kasih matahari masih terbit," kayak gitu, "Terima kasih aku oke. mendengar suara burung berkicau depan rumahku," kayak gitu. Dan ya Mmm, terima kasih atas kejadian-kejadian buruk kayak misalnya aku mengalami banjir misalnya, terus mhm, kayak, "Oh banjirnya terima kasih cuman sampai depan rumah, nggak masuk rumah," mhm misalnya, mhm. ya kayak gitu aja sih. Oh, oke. Gitu kalau aku, Berarti, memilah-milah ya? memilah-milah. Kayak tapi itu sebenarnya nggak apa-apa ya, Mas, kita memberikan secara nggak langsung memberikan segmentasi pembicaraan Mhm kepada teman-teman atau circle kita gitu ya. Ada mhm teman yang kita bisa diajak ngomongin soal politik, mhm kalau yang teman ini kayak nggak bisa diajak politik, kita mhm lebih ke personal life mhm mungkin. mhm. Satu lagi tentang pekerjaan, itu nggak apa-apa banget kayak gitu? Itu nggak apa-apa banget, karena Oh, kan balik oke. lagi ke, tadi menaruh ekspektasi. Mengelola Oke. ekspektasi jadi kalau misalnya kita taruh ekspektasi semuanya ke satu teman, Mmm, kan teman kita bisa tiba-tiba meninggal, bisa tiba-tiba teman kita lagi capek mhm misalnya, mhm, sesimpel capek terus habis itu nggak memenuhi kebutuhan kita, kan jadinya mhm, kita sedih, gitu. oke. Jadi ya punya cadangan dan Mhm mhm, segmentasi itu adalah hal yang cukup oke sih menurutku pribadi, oke. gitu. Saya malah mikirnya takutnya temannya merasa, "Ih, kok dia curhat," misalkan gitu ya, Mhm Mas, "Kok dia curhat masalah personal life gitu ya, soal rahasia apapun gitu, mhm kayak, mhm aku, ada rahasia banget nih, aku pengen cerita," tapi nggak mhm cerita sama yang mhm satunya lagi nih. mhm mhm. Aku mikirnya dia kayak, "Aduh, aku ngerasa tersinggung soalnya aku nggak dikasih tahu," gitu. Oh oke, kalau kayak gitu ya itu namanya dinamika buat teman, dinamika relasi. Kalau dinamika relasi kan aku tuh suka bilangnya pakai circle of friendship. Jadi Mmm, ada di kita, terus habis itu ada lingkaran pertama, ini SOS kita mhm misalnya, mhm, siapalah isi gitu ya, terus mhm ada mhm. lingkaran kedua, habis itu ada lingkaran ketiga. Oh, Nah oke. gitu, setiap orang tuh perlu punya itu. Mmm, Jadinya meskipun tadi, mhm, teman kita ngerasa, "Kok dia ngecurhat ke gue kayak gitu ya?" Padahal kita udah temenan belasan tahun mhm misalnya. mhm, Ya kita sebagai sebagai yang punya suara, ya kita bisa bilang bahwa misalnya, "Sorry aku belum sempat cerita ke kamu, bisa mhm, jadi karena memang belum ada waktu, mhm, bisa jadi juga karena nggak deket. Tapi kan mmm. biar kita nggak melukai dia, kita ngomongnya harus dibagus-bagusin ya, biar kita bilang, "Kayaknya gue nggak bisa curhat ke lo deh," Mhm misalnya. mhm, Misal kontennya mau kayak gitu, tapi mhm, mungkin bisa diperhalus misalnya, "Sorry aku belum bisa cerita ke kamu tentang itu, tapi percaya deh, mhm, suatu saat aku akan cerita ke kamu, untuk saat ini aku baik-baik aja kok," oke. misalnya, kayak gitu. Oke, jadi kayak dikasih afirmasi dan Kasih afirmasi, iya, ke heeh sih. temannya, Iya, "Tunggu ya, aku tunggu belum ya, siap belum cerita." siap cerita gitu, padahal bisa jadi Oke, kita belum mau cerita gitu. bohong aja Bohong dulu. aja juga nggak apa-apa, kan itu hak kita soalnya untuk Iya iya, menentukan siapa yang di circle lingkaran pertama, lingkaran kedua, dan lingkaran ketiga, baik baik. gitu. Circle 1, circle 1 tuh berarti SOS ya? ES yang paling deket lah. Oke Heeh, oke, baik. Lalu, tadi self talking Mas, mhm, kayak, mengapresiasi dan merasa bersyukur atas nikmat mhm, yang, Mas selalu dapat setiap mhm harinya mhm gitu. mhm mhm, Itu boleh dipraktikkan lebih, simpel lagi nggak Mas? mhm. Seperti apa? Apakah self mirroring, ngobrol Heeh sama, heeh. apa ya, bayangan Mas di Bayangan di cermin, kaca, heeh, atau lebih kayak ya udah bangun tidur kayak peluk diri sendiri, heeh seperti heeh. apa Mas? Kalau aku sih biasanya cuman bangun tidur, terus habis itu kayak, ya udah, eee, bernafas, habis itu Mmm, oke, terus habis itu kayak, oke masih bisa bangun. Aku cuma mhm, ngomong sendiri aja, "Oke masih bisa bangun, mhm, masih empuk, mhm, masih oke, AC-ku dingin," kayak gitu aja. Jadi tapi pelan-pelan jadinya, aku mmm. tuh bangun tidak langsung duduk, nggak gerusak-gerusuk gitu. Iya Jadi iya kayak iya. pelan-pelan menikmati apa yang bisa dilihat di dalam kamar, dirasakan menggunakan, apa namanya, sentuhan-sentuhan kita, Mmm, mhm, gitu sih. oke. Oke, saya praktikkan mulai besok. Iya, Ketahuan kalau bangun selalu geradak-geruduk. gitu, Banyak yang mhm, diurus oleh Mas kalau saya. iya. Oke, mulai bersyukur ya. Heeh, mulai pelan-pelan aja menikmati kehidupan, menikmati Oke, matahari terbit, mhm mhm. menikmati penuh-penuhnya kereta kalau anak kereta. Oke. Mas bisa berikan contoh nyata nggak? Atau Mas mungkin Mhm pernah menangani kasus yang serupa terkait kesepian dan Mas juga merekomendasikan hal-hal yang serupa nih, praktik-praktik yang tadi Mas, lakukan gitu, mhm mhm direkomendasikan kepada klien atau teman-teman terdekat dan itu berhasil? mhm mhm.
Kebanyakan sih cukup berhasil nih Mmm, terkait kalau misalnya suruh cari teman dulu, cari teman yang terdekat. Misal, suruh apa namanya, suruh aku minta klienku atau temenku misalnya masa kesepian gitu, ya mhm, udah kamu coba deh fokus kepada hal-hal positif dulu, itu yang paling mhm, simpel biasanya aku suruh. Karena again tadi kan, otak kita itu mhm, tuh perlu dibantu mhm, untuk, positif ya, untuk mhm, melihat yang lebih positif, karena otak mhm. kita ngelihat sosial tuh negatif Iya terus. iya iya. Jadi aku minta mereka, "Coba sampai sekarang kamu tulis deh hal-hal baik yang kamu lihat hari ini." Aku bilangnya kayak gitu dulu. Mhm, Itu dulu bisa, itu dulu berhasil, habis itu baru, kayak misal, "Coba cari temen deh," misalnya, "siapa yang bisa kamu, kontak," misalnya, "weekend ketemu ya sama dia ya," aku bilang kayak oke. gitu. Jadi agak dipaksa untuk Mhm ketemu mhm temen mhm. misalnya. Kalau Oke. misalnya temennya sedikit, misalnya, kan Mhm, kalau temennya sedikit juga agak susah ya, mhm mhm, mau nggak mau meskipun loneliness itu banyak terkaitnya dengan kualitas, mhm mhm, tapi kalau misalnya kita nggak punya social network yang cukup banyak atau bervariasi, mhm. itu pun juga bisa ngaruh sebenarnya walaupun nggak terlalu besar. Jadi cadangannya adalah making friends. Oke, Making making friends-nya friends. kayak gimana, bisa ikut komunitas atau misalnya ikut kayaknya banyak di anak sekarang tuh canggih-canggih ya, jadi kayak ikut semacam, apa namanya, aku lupa nama aplikasinya apa, jadi kayak kita daftar di aplikasi itu, Oke. nanti kita kayak diundang dinner bareng dengan 4 orang strangers Ih, seru misalnya. banget. Itu kan seru banget ya, jadi kita, Iya. oh ada teman baru, kenalan Mmm, baru, mhm. orangnya kayak gimana gimana, gitu Iya. sih. Berarti secara digital dan segala secara tren sosial pun udah sangat didukung ya untuk teman-teman tidak merasakan kesepian gitu. Iya, asal Jadi kamu mau manfaatkan gitu loh. manfaatkan, Iya asal iya. kamu mau milih itu gitu. Iya, Ayo oke. keluar dari pikiran-pikiranmu yang kadang-kadang jahat, Oke, baik gitu. baik. Nah selanjutnya Mas, boleh dikasih tahu nggak manfaat yang biasanya Mas dapatkan nih dengan Mhm cara mhm. self talking atau dengan mengkotak-kotakan pertemanan yang, menurut Mas bisa mengatasi kesepian itu manfaatnya apa sih? Oke, manfaatnya kalau aku sih ngerasanya ya hidup jadi lebih lebih mengalir aja gitu ya. Kan Mhm. kita, kalau misalnya istilah istilah yoga-yoga gitu kan lebih zen gitu, lebih Zen tenang zen. hidupnya, zen gitu ya. Kita lebih tenang aja kayak Mhm, ya udah karena banyak bersyukurnya, banyak mhm mhm, melihat hal-hal baik di mhm, dunia ini, mhm. mencoba menemukan makna dari Oke. hal-hal buruk, itu Mhm, membantu otak kita juga untuk bisa nggak terlalu bias atau nggak terlalu fokus pada hal-hal yang mhm negatif, mhm. kayak gitu. Terus habis itu juga ngerasa, ya kesepiannya pun juga lebih berkurang karena aku tahu dan aku yakin di kepalaku bahwa presence-nya teman-temanku tuh ada, Oke. gitu. Karena bisa main sama mereka, bisa ngobrol sama mereka, Mhm, kayak gitu. Bales-balesan story di mhm Instagram, mhm. kayak gitu sih. Oke, jadi lebih merasa bahwa, apa ya, secara emosional tuh, lebih efisien ya, maksudnya kita bisa stress relief juga, bisa lebih Mhm, tenang, mhm, dan ya tadi Mas bilang bahwa, bisa lebih menghargai aja dengan orang-orang yang ada di sekitar kita gitu, mhm, belajar menghargai. iya, Terkait tantangannya Mas, ada nggak sih tantangan? Karena menurut saya ya kalau dari yang Mas tadi ceritakan, Mas rekomendasikan juga mhm, praktik-praktiknya kayaknya bisa diterapkan di mana saja dan di mhm. dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira ada tantangannya nggak Mas? Tantangan yang paling sulit adalah melakukan secara rutin ya. Konsisten, Konsistensi iya, ya, mhm, konsistensi itu menjadi hal yang perlu dilakukan oleh teman-teman dan juga olehku ya, untuk mhm, bisa menjaga kewarasan atau menjaga otak kita tetap balance. mhm, Kayak gitu, melihat hal positif dan hal negatif secara betul, secara benar. Karena mmm, otak kita kan sering didesain oleh Yang Maha Kuasa melihat hal-hal yang negatif gitu iya ya. iya, Jadi kita perlu melihat secara Secara, apa ya, secara utuh, secara real, mhm, bahwa dunia ini tuh nggak senegatif itu loh. mhm Nah, mhm, gimana caranya? Harus latihan, secara mmm, konsisten, gitu. Dengan kalau aku caranya adalah melihat hal-hal baik, mhm, bersyukur dengan, "Oh terima kasih ada ini ada ini ada itu," gitu. oke, think positively itu penting ya, Heeh, tapi jangan terlalu jadi toxic positivity itu kata bahaya juga anak-anak sih, ya, mhm itu mhm, bahaya juga, oke. gitu. Menurut Mas Clement Mhm, kira-kira, strategi yang tadi Mas mhm, Clement sudah utarakan itu bisa diaplikasikan kepada semua orang nggak? Atau ada segmen-segmen atau kelompok masyarakat tertentu saja yang bisa mengaplikasikan mhm, strategi itu? mhm. Menurutku sih bisa untuk hampir semua orang ya, kalau Mhm, misalnya terkait bersyukur gitu. mhm, Tapi kalau yang terkait bersyukur itu, aku ingin menekankan bahwa
bukan bersyukurnya yang ditekankan karena, perlu teman-teman ketahui kadang-kadang kata bersyukur itu tuh menyebalkan buat beberapa orang. Mmm, Jadi yang mau aku tekankan bukan bersyukurnya tapi melihat dunia, melihat realita seperti apa adanya. oke. Gitu, kalau realitanya sedih, ya katakan itu sedih. Kalau sedihnya satu, ya katakan sedihnya satu, bukan Mmm, sedihnya satu tapi kita ngelihatnya 100. mmm, Nah, itu kan jadi lebay. iya, Itu udah banyak unsur negativity di kepala kita tuh. mhm mhm. Maka aku mengajaknya yuk melihat dunia secara lebih realita as it is gitu, apa Mmm, adanya aja, seadanya aja, gitu mhm, sih. Itu yang mau aku ajak dan, apa namanya, dan menurutku itu bisa untuk semua segmentasi. mhm, Dari yang paling muda sampai yang bapak ibu yang lansia, kakek mmm, nenek kita itu bisa banget dipakai. mhm, Sama tadi mensegmentasi orang, mhm, sebetulnya ya mhm. semakin kita tua kita tuh segmentasinya makin kuat, makin Makin sedikit nggak makin sih? sedikit Mhm, temennya mhm. karena kan segmentasinya, teman kerja aja atau Iya, teman-teman terdekat makin kita lansia misalnya, mhm, makin berumur, kita kan paling siapa sih 2 3 orang kan paling, mhm, mhm. gitu. Oke, baik Jadi baik. memang harus disadari Mhm bahwa mhm. itu wajar. Wajar, it's normal ya. Yap, Oke Mas, jika saya memberikan Mas waktu untuk berbicara kepada teman-teman yang nanti mhm menonton, mhm kira-kira Mas mhm. mau ngomong apa nih ke mereka? Oke, baik. Baik, oke, semua teman-temanku yang mendengarkan, aku ingin menyampaikan sadarilah dan, aware bahwa teman-teman memiliki berbagai macam emosi termasuk kesepian. Kalau teman-teman tidak mengakui atau tidak, mengapresiasi rasa sepi itu, yang ada teman-teman malah denial atau teman-teman kabur dari realita bahwa teman-teman kesepian dan malah salah mengambil langkah. Jadi, langkah pertama sadari dan akui bahwa teman-teman kesepian dan next step-nya adalah yuk cari teman atau yuk cari bantuan profesional seperti psikolog atau psikiater. Jangan takut untuk berkunjung ke psikolog dan psikiater untuk mencurhatkan, untuk menyampaikan berbagai keluhan karena kami itu sangat senang untuk membantu proses untuk menerima kondisinya teman-teman, gitu. Keren. Jadi untuk teman-teman yang menonton, tadi yang seperti Mas Clement sudah bilang ya, dan sudah katakan juga, jika, teman-teman merasakan loneliness dan jangan sampai, kita berdoa jangan sampai merasakan ke chronic loneliness ya, karena itu sudah berbahaya, bisa mengindikasikan kepada gangguan kecemasan sampai dengan depresi, ya, eee harus dengan terbuka menghubungi, psikolog-psikolog terdekat yang bisa dipercaya untuk membicarakan hal-hal yang mungkin apa saja nih yang bisa membuat kalian lonely gitu. Jadi jangan dipendam, divalidasi, dan dicoba, dikeluarkan apa yang pemicu-pemicu loneliness yang teman-teman rasakan. Oke, jadi episode kita ditutup sampai sini dulu Mas Clement. Bye. Sampai jumpa di episode podcast, LMS Indonesia berikutnya. Saya Aurora pamit, bye-bye, sampai jumpa. Terima kasih sudah mendengarkan podcast LMSL, Life Management Science Lab Indonesia. Untuk mendapatkan 12 topik menarik lainnya dari LMSL, teman-teman dapat mengakses sosial media kami seperti YouTube ataupun Spotify. Kami memiliki banyak konten menarik lainnya yang teman-teman bisa jelajahi. Teman-teman juga dapat berpartisipasi untuk mengembangkan konten LMSL Indonesia dengan cara like, share, dan subscribe ke channel LMSL Indonesia. Dengan begitu, teman-teman sudah turut mengembangkan program LMSL Indonesia untuk memberikan wawasan yang lebih luas kepada semua pendengar. Kunjungi lmsl.id untuk mendapatkan informasi lebih banyak mengenai produk LMSL Indonesia lainnya. Saya Aurora, host podcast LMSL Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya.